di sisa usianya Pak Prabowo ini, apa yang pengen dia lakukan untuk Indonesia? Kan itu pertanyaan gue. Jujur ya Mas Yo ya. Di dalam dunia pendidikan ini gue jadi nggak percaya banget sama sipil untuk ini nih agak nakal gue nih Mas Yo. Agak nakal. Gue malah berharap sebenarnya pendidikan kita itu memang sudah seharusnya sekarang ini karena sudah darurat itu diurusi oleh militer. Waduh. Itu kan gila tuh. Oh. Ini ngeri Masa sebenarnya. militer. Berarti lo mau pengen lagi duit fungsi ABRI dong? Bukan, khusus di pendidikan. Disangka caper kali ini biar Gua nggak peduli diajak lah. gitu. Diajak kemana? Dari dulu juga nggak diajak kemana-mana. Kiri dikira komunis, kanan dicap kapitalis, keras dikatai fasis, tengah dinilai tak ideologis. Denny Siregar, Ya. ini nih menjelang 20 Oktober, menjelang pelantikan Pemerintahan baru, Prabowo Gibran. Prabowo sudah memanggil bahkan lebih dari 100 orang. Ya. Hari ini ya. Hari ini, per hari ini lebih dari 100 orang. Gimana menurut pendapat seorang Denny Siregar? Ya, gimana ya? Gue sejak 2014 sebenarnya punya harapan terhadap Indonesia. 2014 ya? Sejak 2014. Sebelum 2014 gue nggak punya harapan terhadap negeri ini sebenarnya. Iya kan? Tapi ketika 2014 ada seorang Jokowi pada masa itu gue punya harapan terhadap Indonesia yang lebih baik. Ya, makanya mungkin gue dan mungkin banyak orang lain termasuk lu juga Mas Yo juga ya toh. Kita mencoblos yang namanya Jokowi karena kita punya hope di sana. Tapi sesudah 2 periode kan kita tahu hope itu hilang. Dan Prabowo terpilih. Jadi mau tidak mau kita harus sisakan sedikit hope kepada Prabowo. Ya. Meskipun sekarang gini lah. Pemerintahan Prabowo ini kan gua anggap sebagai 50-50 lah. Ini mau masuk kepada era militeristik yang akan membawa Indonesia akan ke jurang lebih dalam, ya kan? Atau era otoritarian yang akan membawa Indonesia lebih maju. Ya. 50-50 nih, kita ada di persimpangan nih. Tapi gue taruh tambahan 10% kepada Prabowo supaya bisa membawa Indonesia ini lebih maju sebenarnya. Gitu. Jadi mau siapapun yang akan dipilih dan gue yakin lah bahwa yang dipanggil Prabowo sekarang ini bagian daripada adaptasi aja. Habis dari pemerintahan Jokowi kepada pemerintahan Prabowo, nanti mungkin setahun kemudian sudah ganti semua adalah orangnya Prabowo. Transisi dulu ya? Transisi aja. Nah lo sendiri akan gimana nih kira-kira nanti menyambut pemerintahan Prabowo? Tetap galak mengkritik atau tetap semangat seperti lo dulu memuji-muji Jokowi, membela Jokowi? Kalau Jokowi dulu kan beda nih Mas Yo. Kalau Jokowi itu hope gue 100% men. Iya kan? Hope gue tuh 100%. Tadi 51 ya? Tadi masih 60% lah sekarang Prabowo kan. 50-50 gue kurangin no hope-nya ya kan. Bertambah. Lebih dari 10. DKI dong. DKI 50+1 untuk menang. Ya, jadi tetap gue berharap bahwa pemerintahan ini akan lebih baik ke depannya. Ya kan? Dan gue akan membela apapun yang sifatnya baik nih. Ya kan dari Prabowo nih. Terutama ada harapan-harapan yang gue pengen munculkan dan gue selalu tag beliau nih. Pak Prabowo. Apa nih harapan? Pendidikan. Ya kan. Pendidikan kita hancur sekali. Itu ntar disangka caper kali ini biar diajak gitu. Diajak kemana? Dari dulu juga nggak diajak kemana-mana. Pendidikan kita parah banget. Parah banget. Selama periode Jokowi ini. Benar. Malah gue berpikir pada waktu itu zaman Orde Baru pendidikan kita jauh lebih bagus loh daripada sekarang. Iya kan? Dulu itu kita apa sih yang kita nggak hafal tuh? GBHN, PMP, semuanya. Butir-butir pengamalan Pancasila. Dan menteri aja kita hafal dulu. Menteri kita hafal. Dan pendidikan kebangsaan itu buat gue seharusnya itu sudah bukan pilihan. That's wajib doktrin. lah. Iya kan? Itu doktrin. Jadi mau sepintar apapun kita jangan lupa bahwa kita itu adalah orang Indonesia yang harus punya nasionalisme tinggi. Iya. Nah sekarang anggaplah gini nih, Ji. Ketika negara kita diserang, ya kan, tanpa kita punya nasionalisme, apa yang terjadi? Banyak pengkhianat di kita lah. Ya kan? Mulai dari hacker, mulai dari segala macam itu bisa menyerang Indonesia sendiri. Nah nasionalisme itulah yang gue harapkan tumbuh di era Prabowo ini nih. Sehingga ada siswa SMA gitu ketika ditanya, apa singkatan SMP itu bisa jawab men. Iya toh? Iya, bahkan ditanya ibu kota Jawa Timur nggak tahu loh. Itu betapa menyedihkannya gitu ya. Pendidikan itu salah ngambil sampel kayaknya, masa segitunya tapi kan itu sudah mewakili. Tapi memang banyak loh generasi yang di adik-adik kita nih ya,
Yang kadang emang nggak tahu masalah geografi, Iya, masalah provinsi aja Iya. mereka nggak tahu. Masalah dulu kan kita hafal tuh tari-tari ini dari mana, Iya. rumah adat gitu. Sekarang coba kita jadi di sini mau kita tanyakan. Gue nggak ngerti nih akar masalah dari mana. Tapi ini nih agak nakal gue nih Mas Yoni. Agak nakal. Gue malah berharap sebenarnya pendidikan kita itu memang sudah seharusnya sekarang ini karena sudah darurat itu diurusi oleh militer. Waduh. Itu kan gila tuh. Oh. Ini ngeri Masa sebenarnya. militer. Berarti lo mau pengen lagi duit fungsi ABRI dong? Bukan, khusus di pendidikan. Ya khusus di pendidikan. Karena gini, kita mau lihat mana nih, Vietnam sekarang melejit. Thailand udah melejit. Ya toh, Singapura nggak usah ditanya lah. Indonesia, ini kita harapkan 2045 itu menjadi Indonesia maju, kan Indonesia emas. Tapi kalau melihat generasi-generasi mudanya, generasi emasnya, Gen Z-nya kayak begitu. Ya toh. Lo kebayang nggak? Gue punya video nih, yang kemarin itu gue tapping di sini. Ratusan orang lulusan SMA itu ngelamar hanya untuk menjadi pelayan dari sebuah warung sebelah. Ya sampai antri banget. Sampai antri gila-gilaan. Lo kebayang nggak? Ini kan hasil daripada apa yang sudah dilakukan di era reformasi, era demokrasi ini. Berarti gua anggap bahwa ada kegagalan di dalam era demokrasi, era reformasi ini terhadap dunia pendidikan kita. Ya kan? Sehingga anak-anak kita menjadi bodoh. Nah ketika bodoh itu akhirnya bisa dibeli lah suara mereka oleh para politikus. Kan gitu. Tunggu. Jangan langsung jump to conclusion dulu nih. Nih kita kan harus bagi-bagi nih. Ya. Era reformasi kan udah 25 tahun. Ya. Di era mana sebenarnya pendidikan ini Hancur lebur ya? hancur? Karena kan gini, ada faktor, jangan lupa ada faktor pandemi. Ini ada riset di seluruh dunia yang mengatakan gara-gara pandemi, ini berlaku di seluruh dunia. Pendidikan itu hilang 7 tahun. Ada loss masa 7 tahun. Nah ini yang memang harus dikembalikan. Nggak cuma Indonesia loh. Ya, cuman kan pertanyaannya gini, kita mau mulai dari mana nih mengembalikannya? Oke. Yang loss udah loss lah, Ya. kan? Tapi kita mulai dari mana nih? Kalau ini dibiarkan terus, ya kan? Berarti kita akan menghadapi loss Jangan berikutnya. gini loh, cuma satu periode doang nih kita loss. Karena banyak yang bilang kita di periode 2 kan dapat Mendikbud yang bukan orang berlatar belakang pendidik. Ya. Di dunia Bukan pendidikan. akademisi lah ya, seorang pengusaha malah. Nggak harus menjadi akademisi juga, tetapi memang misalnya yang berkecimpung di dunia pendidikan gitu ya. Bekas rektor, biasanya kan dulu kan bekas rektor. Ya. Ya. Gitu. Mungkin gini loh Mas Yoya, kita mungkin belum punya yang namanya kalau dulu GBHN ya namanya ya. Ya, GBHN. Ya, punya Garis tujuan. Besar Haluan Ya. Negara. Kita punya Rencana rules jangka panjang. nih. Tapi kita ada RPJMN. Ya tapi apakah itu dilaksanakan atau tidak? Oke. Kan gitu aja sih. Ya. Ya toh. Kita ini mau kemana? Apakah kita nanti mau ngalahkan Thailand, mau ngalahkan Vietnam, ya kan? Generasi kita ini mau dibawa kemana nih? Ya kan? Nah itu tuh yang paling penting. Sehingga kita tuh menjadi orang yang percaya bahwa pemerintahan atau negara ini tuh akan maju ke depannya. Tapi kalau ngelihat hasilnya kayak begitu, anak-anak kita lulus hanya buat menjadi pekerja-pekerja bawah, pekerja-pekerja kasar kan gitu kan. Gue miris juga. Ya. Hubungannya sama militer masuk ke pendidikan apa jadinya? Apa cuma buat mengatur disiplin doang? Atau bagaimana? Itu mungkin salah satu ya, itu mungkin salah satu. Tapi kan gini nih, anggap aja bahwa kalau gua nganggapnya bahwa kita ini sudah masuk darurat pendidikan, iya toh, udah darurat. Ini nggak bisa dipakai cara yang biasa aja. Ya, ini harus pakai cara yang ekstra, kan gitu kan. Bagaimana kita bisa mendapatkan keunggulan di 20 tahun ke depan, 40 tahun ke depan, 100 tahun ke depan bahkan. Kan Indonesia ini mau kemana nih? Ya, ya. Nah itu harus mulai dari mana nih? Ya toh. Kalau kemudian sekarang kan gini nih, guru-guru ini kan bahkan untuk dulu gua orde baru ya, dipukul guru aja, distrap guru aja ya gua oke. Ya, kita Gua- terima lah itu kami sebagai terima. ya. Tapi sekarang coba Ngadu ya. Lapor. ngelapor, Ya. bahkan misalnya masuk ke kepolisian, tuntutan hukum, sehingga guru-guru juga menjadi takut. Nah, antar sipil dengan sipil ini akhirnya terjadi kesamaan orang tua murid dengan guru, sehingga guru juga jadi akhirnya ngapain gue ribut-ribut masalah kayak gitu. Tetapi seandainya nih, entah bahwa militer itu bisa masuk ke dalam pendidikan atau kemudian untuk membangun kepercayaan bahwa pendidikan ini dilindungi oleh mereka, sehingga orang tua murid tidak lagi mengadukan guru ke hukum. Gua rasa itu bagian-bagian daripada percepatan. Ya. Itu harapan gua ya, harapan gua. Cuman kan kadang-kadang gini nih, ketika kemudian itu terjadi, diselewengkan kemana kan? Itu tuh permasalahan. Ini kayaknya salahnya bukan pendidikan nih. Yang salah WhatsApp grup. Gara-gara iya loh. Sekarang ya orang tua murid nih begitu baru masuk aja anaknya udah langsung berkumpul bikin WhatsApp grup. WhatsApp grup satu angkatan, WhatsApp grup satu kelas. Yang gila sekarang di pendidikan tinggi mahasiswa ada WhatsApp grupnya. Orang tuanya. Orang tua
Nah mungkin kalau WhatsApp grupnya dalam hal positif nggak apa-apa ya. Seringkali kan itu tadi, mungkin dimaksud Mas Denny adalah dibutuhkan karakter-karakter militeristik yang disiplin tadi di pendidikan. Ya, setuju gua. Itu kan Benar, berarti kan? benar, Karena benar. emang indeks pendidikan kita tuh makin menurun loh. Makin Terutama menurun. di periode Jokowi ini pendidikan Iya. kita menurun. Berbanding terbalik dengan peringkat FIFA kita makin naik kan. Hmm. Dan itu pun isinya pemain-pemain yang Hindia secara Belanda. pendidikannya bukan di Indonesia loh. Hindia Belanda. Ya tadi berarti emang pendidikan, saya sangat setuju bahwa pendidikan ini yang utama ya. Ya, nah, apa yang harus dilakukan oleh pemerintahan dalam era demokrasi sekarang ini coba? Ya kan, mau membiarkan keadaan ini seperti ini, di mana guru juga tidak bisa masuk ke dalam ke orang tua, bahwa guru juga gajinya kecil sekali, ya kan, guru kesejahteraan juga nggak dapat. Apa yang mau kita harapkan 20 tahun ke depan? Ya. Ya kan, ini kan harus ada extraordinary. Oh iya, Iya iya. kan, iya. cara untuk bagaimana supaya kita itu bisa menuju 20 tahun ke depan seperti apa? Iya. Gue setuju Itu sih sih. pendidikannya, tapi janganlah Militer pilihan ya. cuma militeristik. Itu udah Karakternya mungkin. susah untuk berjuang. Mungkin karakter ya, Ya. bukan kemudian bahwa militer Kedisiplinan, termasuk. kedisiplinan kan enggak. Jadi dalam artian mungkin militer dilibatkan lah di dalam pembentukan Oh, karakter iya. building, Iya. ya kan, nasionalisme, Konsep Kedisiplinan. bela negara konsep dulu bela ada kan. negara, dan terutama itu di dunia pendidikan kita. Kita Iya. tuh pengen mau menciptakan anak-anak kita 20 tahun ke depan, 50 tahun ke depan seperti apa. Iya. Tapi itu tuh. Saya masih ingat dulu kita itu zaman Orde Baru, karena kita sekolah di zaman Iya. Orde Baru ya. Itu om saya sih, saya baru kemarin sekolah. Dulu ada wajib belajar 9 tahun. Ya. Dulu 6 tahun jadi 9 tahun, tapi kemudian nggak berjalan lagi tuh tentang itu. Kayak ya udah sekolah-sekolah Kan aja. udah meningkat sejak Harusnya reformasi. kan? Enggak, memang udah meningkat wajib Hah? belajar 12 tahun. Jadi sampai kelas 12 tuh. Jadi kelas 3 SMA. 3 SMA wajibnya kan. Wajibnya. Tapi pendidikannya kan kualitasnya nggak kayak 3 Nah, SMA. ini loh. problemnya adalah kan kita setiap ganti menteri, ganti kebijakan. kurikulum. Betul. Ya kan? Kurikulumnya Iya, diganti. Betul. Ada kurikulum 2013 belum bisa diimplementasi, muncul kurikulum baru. Yang kurikulum baru belum dilaksanakan, muncul kurikulum lagi, Merdeka Belajar. Jadi kita Macam-macam. kayak nggak punya strategi jangka panjang. Betul. ya, Iya, dalam iya. pendidikan ini. Dan masalah pendidikan ya harapan pasti berharap dengan pemerintahan Prabowo kan. Prabowo dengan background pendidikannya Di dan dalam semua lingkungannya. di dalam semua pemerintahan, gua rasa gua berharap itu sih sebenarnya. Ya. Gue kan nggak pengen mewariskan ke anak cucu gua itu nanti Iya. Indonesia yang kacau. Ya. Lo kebayang nggak, Ji, gini? Dari dulu, Mas Yoya, Hmm. gue itu kan concern terhadap radikalisme, Ya. Ya. intoleransi dari dulu tuh, dari awal. Nah, gue merasa pada masa 9 tahun perjalanan Jokowi itu kita ada keberhasilan di sana, dibubarkannya HTI, dibubarkannya FPI dan segala macam. Tapi sekarang gue malah sadar bahwa itu ternyata hanya permukaan saja. Ya. Ya. Gitu loh. Yang paling istilahnya lubang besar di kita itu pendidikan kita, anak-anak kita ini bodoh nih. Betul. Ya. Nah, bahayanya kebodohan ini, ya kan? Ada anak kita yang pintar, tapi kan itu kecil sekali dan Ya. gapnya itu besar sekali antara paling bodoh sama yang paling pintar. Nah, takutnya yang bodoh ini semakin banyak sehingga dimasukinlah pemikiran-pemikiran paham, terhadap paham. intoleran gitu loh. Ya. Kan gampang banget. Ini seperti gue bicara sama Deddy Mulyadi dulu ya. Jadi gue tanya, Kang Deddy itu apa sih artinya dangyangkis kebanggaan terhadap kesundaan? Gitu. Gue lupa tuh bahasa Sundanya tuh. Dia cerita bahwa orang Sunda sekarang itu kehilangan jati dirinya, Ya. ya kan? Ketika Jakarta itu semakin metropolitan, Sunda itu kan bergeseran nih. Ya kan, sehingga orang-orang di sini terjebak. Mereka kehilangan jati dirinya, kehilangan kesundaannya. Nah, ketika kesundaan mereka hilang, masuklah budaya dari luar nih, dari Arab nih, ya kan. Sehingga kadang-kadang orang-orang Sunda itu bahkan lebih Arab daripada orang Arab. Ya. Ya toh. Itulah kenapa radikalisme ya kan di Jawa Barat itu tinggi sekali. Itu ada Tingkat kehilangan toleransi intoleransi Betul. paling tinggi ya. Iya. Jawa Barat Betul. tuh. Karena kehilangan jati diri. Iya. nih. Ya paling gampang zaman kita dulu kan mengucapkan. Gue boleh ngerokok nggak, Ji? Boleh, ya? silakan. Boleh. Zaman dulu kan kita mengucapkan salam selamat pada hari-hari besar keagamaan itu hal yang biasa dulu kan. Ya. Karena kita bahkan hafal loh dulu zaman Ya. pelajaran sekolah dulu kan Ya. dia hari misalnya hari Idul Fitri kira-kira bulan apa, Natal itu semuanya dan menjadi dirayakan kayaknya semua mengucapkan. Kan sekarang kayak nggak boleh mengucapkan, nggak Ya. boleh Lu kebayang nggak merayakan. 20 tahun ke depan coba? Ya. Lu kebayang nggak dengan kondisi anak-anak nih bodoh? Ya, secara wawasan mereka dangkal, ya kan, bahkan ilmu pengetahuan umum aja mereka nggak tahu, ibu kota Jawa Timur aja nggak tahu, terus kemudian masuklah agama ke dalam, Ya. ya toh. Iya, kalau agama ini benar menjadikan dia manusia, kalau menjadikan dia radikal ini kan bahaya. Ya. Nah, kita tahu lah 2012 yang
Sebelum ISIS muncul, sebelum Arab Spring muncul, kita ngerasa bahwa Indonesia itu baik-baik saja. Tetapi ketika Arab Spring muncul, ISIS muncul, tiba-tiba banyak pasukan-pasukan tuh, iya kan, yang berlatih segala itu kan gue bilang, wah ini ketakutan nih, Indonesia kan seperti apa nih, iya kan? Dengan tiba-tiba mereka punya pahlawan di luar di Arab yang udah jelas di sana itu apa terjadi pertempuran antar klan, ya kan, keinginan untuk menguasai negara, sumber daya alamnya dan segala macam. Nah, gitu. Ini kan gue takutkan, Indonesia ini mau kemana? 20 tahun lagi bisa jadi kayak Arab Spring kita. Okay, atau ini ngomongin pendidikan, atau jangan-jangan orang melihat dari para penguasa kita ya, oke ijazahnya juga nggak jelas. Ya udah pastilah. Ya. Ini kan contoh yang berbeda kan. Kemudian kita pasti, maaf nih bukan membanding-bandingkan. Siapa yang ijazahnya nggak jelas? Siapa ya? Aji lo ya. Kan kita kemudian baru kemarin saya nonton di YouTube tentang perjuangan para pendiri bangsa ya. Bagaimana mereka kan menempuh Indonesia merdeka ini pun karena selain pertempuran juga karena banyak pendiri bangsa ini kemudian mereka bersekolah kan. Iya. Mereka berjuang, mereka sekolah di luar negeri. Bacaannya banyak. Beneran di luar negeri itu ya? Iya beneran di luar negeri. Bukan di luar negeri ya. Nah, gue tanya nih Ji ya. Iya. Ini kenapa gue punya satu misi sebenarnya. Coba tanya anak-anak sekarang, siapa itu Westerling? Siapa itu Walter Monginsidi? Ya nggak tahu mungkin. Jalan ibu kota Jawa Timur aja mereka nggak tahu, apalagi yang namanya Walter Monginsidi. Ada nggak sih sekarang pendidikan sejarah? Dulu kita ada PSPB sejarah gitu. Ada nggak sih? Ya mungkin ada tapi selintas PPKN aja. sekarang namanya, Pendidikan Keluarga Negara. PPKN itu kan dulu PMP, Pendidikan Moral Pancasila jadi PPKN. Iya. Pendidikan sejarah berbeda dulu. Iya, ada sejarah, ada sendiri. Pada intinya sebenarnya kita sekarang kehilangan nilai-nilai kepahlawanan, ya, nilai-nilai pengorbanan, nilai-nilai hal yang sebenarnya kita dapatkan pada masa Orde Baru, kan gila? Iya kan? Kita tahu semua itu karena nilai-nilai itu muncul, ya kan? Bukan hanya bahwa kita menghafal kapan Diponegoro ditangkap, kapan Imam Bonjol mati, ya kan? Tetapi ada guru-guru sejarah pada masa itu masih sedikit memberikan nilai-nilai kepada kita, sehingga kita tuh sekarang kalau tanya siapa pahlawan kita masih hafal, ya kan? Tinggal kita belajar nih Daan Mogot apa yang dia lakukan dulu, ya kan? Muhammad Toha apa yang dia lakukan. Tapi anak sekarang sama sekali. Mungkin gini kali ya, karena di kurikulum kita di SD ini terlalu kebanyakan muatan. Mungkin harus dipersingkat lagi, namanya kan pendidikan dasar. Harusnya yang dasar-dasar aja dulu ya. Tapi jujur ya Mas Yo ya, di dalam dunia pendidikan ini gue jadi nggak percaya banget sama sipil. Setelah dikecewakan oleh sipil ya. Enggak, maksud gue kan gini, itu dari era reformasi men, itu berapa tahun ke sekarang? Kita jangan mempersempit atau nambahin kerjaan militer juga, masa mesti ngurusin pendidikan gitu loh. Dia kan ini ngawal negara Indonesia segini luas aja udah PR banget gitu. Iya, minimal kan dari militer itu terlatih lah untuk misalnya kita apa permasalahannya, ya kan, karena mereka terpimpin banget, ya toh apa akan permasalahannya, apa yang akan kita lakukan. Nah kalau sipil-sipil ini kan ganti kebijakan, ganti lagi, ya kan nggak jelas gitu loh, lo nggak punya program jangka panjang, ya kan. Tapi memang pemerintahan sebelumnya ini, pemerintahan Jokowi ini, itu memang kadang malah saya sedihnya jadi bikin kita masyarakat tuh nggak percaya lagi dengan masyarakat sipil. Bahwa kita memberikan kepercayaan terhadap masyarakat yang sama dengan kita, ternyata nggak berhasil. Nggak, tapi itu kan memang psikologis Indonesia. Kalau habis dipimpin sipil, punya kerinduan dengan pemimpin militer. Nanti habis dipimpin militer, kerinduan lagi dengan dalam sipil. Hal ini mungkin sipil yang tanda kutip teknokrat ya, yang kita paham. Kita ngomongin dulu misalnya Ibu Megawati gitu. Bagaimana perjalanannya, bagaimana apa yang sudah dilalui. Ya kalau orang Jawa ngomongin Gus Dur dan Bu Mega, Gus Dur dengan pendidikannya tapi kan itu kan setelah Pak Harto, ya kan habis dari militer. Maksud gua gini kan, sebenarnya kita nggak perlu melibatkan militer betul di dalam situ. Tapi minimal ini menjadi bagian daripada ketahanan nasional. Ya kan, dan itu mungkin tugasnya Menteri Pertahanan pada masa itu ya. Ya kan bukan cuma alutsista doang kita tuh sebenarnya. Pertahanan atau itu kan ngurusin pangan doang, malah ngurusin pangan. Ya pangan juga termasuk sih sebenarnya, meskipun ada kegagalan kan gitu ya. Tapi sebenarnya yang paling bahaya itu adalah sumber daya manusia kita. Ya, betul, setuju, sepakat. Jadi ketika kita pengen bikin satu agenda jangka panjang nih untuk pendidikan, itu sudah bagian daripada ketahanan nasional. Itulah maksud gua bahwa pendidikan ini jangan dilepas begitu saja. Ya kan? Ini harus sinkron nih. Mata pelajaran sekarang di SD berapa ya? Dulu kita kalau nggak salah cuma 5 atau 6 ya? Dulu kan IPS, matematika, bahasa Indonesia, agama, kesenian. Olahraga, kesenian. Agama, olahraga, 8 ya? Iya. Sekarang kayaknya banyak ya? Banyak kan kalau SMP udah mulai jadi biologi, fisika, SMA ada kimia. Makanya SD dulu nih.
SD ya pendidikan dasar itu aja. Sekarang nggak usah jauh-jauh deh, berapa banyak anak SD terutama di kota besar yang fasih berbahasa Indonesia. Nah, karena kan udah mulai banyak tuh sekolah Betul. nasional plus, Betul. internasional dan segala Betul. macam. Nah itu kan membuat bayangin ya, anak-anak kita ini ketika kemudian tidak ditanamkan nasionalisme sejak dini, ketika mereka sekolah di sekolah internasional, kebayang nggak mereka ada pertarungan batin, ya kan? Gue orang Indonesia apa orang bule nih, Ya. ya kan? Kebayang nggak ketika suatu saat mereka besar, mereka fasih dengan budaya luar, budaya barat. Ngapain gue sekolah di Indonesia? Gue sekolah aja di sana, karena gue yakin bahwa sekolah di sana itu bisa membuat gue lebih maju. Ya. Ya, akhirnya kita ditinggalkan oleh orang-orang pintar, karena tidak ada nasionalisme yang dibangun. Ya. Ya, yang tinggal tuh anak-anak yang tawuran dengan celurit panjang-panjang, kan itu kan bahaya. Iya. Ya. Kita memang mesti balik lagi tuh dipadatkan lagi. Kan di usia sekolah dasar tuh kan lebih banyak bermain ya. Iya. Harusnya ya. Iya. Bermain, bersosialisasi, latihan kekompakan dan sebagainya. Sama nggak usah terlalu banyak lah kali ya mata pelajarannya ya. Dan mungkin memang ketika pendidikan dasar, utama kan budi pekerti, etika dan moral ya. Iya. Itu kan Iya. basic semuanya. Iya. Karena saya masih ingat dulu Baca, PMP. bisa ngitung, Iya. udah cukup. Dan dulu PMP tuh diajarnya simpel menyeberangkan nenek menyeberang jalan. Gitu. Mengucapkan terima kasih, Ya. meminta maaf dan tolong. Hormat orang tua. Hormat orang tua. Dulu kan kita didoktrin yang itu yang menurut kita bahkan sampai SD kelas 6 ini pelajaran gampang amat sih gitu. Iya. Tapi itu yang kemudian merasuk kan. Sebenarnya kan gini ya, kita tuh nggak perlu harus menciptakan sesuatu yang baru. Kita Iya. belajar pada tetangga kita tuh, misalnya kayak Vietnam, yang disebut sebagai negara dengan sistem pendidikan terbaik menurut majalah di Economist. Ya. Kan gitu kan. Belajar dia dari situ. Kembangkan dengan kita punya budaya. Ya kan, tambahkan nasionalisme di situ, tambahkan wawasan pengetahuan umum di situ kan gitu kan. Sistemnya ditiru aja. Kan gak ada masalah tuh. Ya. Ya, atau kita masuk ke Singapura. Apa yang harus di sana yang baik kita taruh di sini. Sehingga kita punya satu sistem pendidikan yang berbeda dengan mereka tapi jauh lebih baik seharusnya. Ya. Vietnam ini kan dia mewarisi sistem pendidikan tanda kutip penjajahnya dulu. Ya. Prancis kan. Betul. Kita sebenarnya kan punya warisan sekolah-sekolah Belanda, Benar. yang bagus. Benar. Sebenarnya kan tinggal dilanjutin aja tuh. Nah, itu yang gua nggak paham ya. Kenapa tidak punya keinginan untuk melanjutkan? Yang baik Atau ya. memang sengaja diciptakan sebuah sistem yang TSM ini supaya bangsa kita Tetap bodoh. bodoh. Ya. Dan tetap Bodoh. gampang diatur dan dipergunakan Bodoh, politik-politikus gampang diatur, tadi ya. suatu saat akan menjadi politikus yang gampang disuap, Ya. politikus kotor dan segala macam kan. Kita kan udah tahu nih kualitas Ya. anggota DPR kita nih. Pokoknya lulus S1 dia bisa jadi anggota DPR kan gitu tuh. Ya. Nah kan kita nggak tahu lulus S1-nya seperti apa, ya kan? Ya. Nah, tapi kemungkinan kan ini banyak berita beredar, kemungkinan di kabinet Prabowo ini Departemen Kementerian Pendidikan akan dipecah lagi kan? Ya. Pemerintah dasar, Ya. kemudian dari Ristek, kan kemarin Kemendikbud Ristek kemarin jadi Ya. satu. Yang Periode kemudian 1 dipisah. dipisah. Terus di periode 2 dijadiin digabung satu lagi. Nah, Sebenarnya buat gue Dipecah gini, lagi. apapun caranya, Ya. ya kan. Tapi pemerintah pusat, ya terutama Prabowo sekarang sebagai presiden baru, dia harus punya konsep bahwa pendidikan ini bagian daripada ketahanan nasional. Iya dong. Ya kan? Ya. Jadi dunia pendidikan mau bagian komunitas itu sudah didesain sejak awal di Kementerian Pertahanan. Gitu. Ya. Ini bagian daripada kita. Itu jadi prioritas, skala prioritas. Nah itu tuh kita punya. Jadi seandainya nanti ganti presiden pun, ini tetap jalan sesuai dengan tujuan 20 tahun, 50 tahun kan gitu. Itu maksud gua begitu loh. Ya. Ya, ini mau kemana nih bangsa kita nih? Ya kan ini kan seperti gini, Indonesia ini seperti kapal besar yang kita nggak ngerti mau kemana. Ya kan, kalau ganti Ambing aja di ya, lautan ganti ya. nahkoda kita pengen ke kiri, ke barat ya kan, ganti nahkoda lagi kita ke selatan. Ya. Kan kacau nih. Ini kan yang terjadi kan kekacauan di orang-orang bawah nih, orang-orang sipil. Ingat nggak dulu waktu kita SD? Ngalamin gak, Ji? Ada buku lagu-lagu yang melebar begitu. Kumpulan lagu-lagu Nasional. wajib, lagu Ya. nasional, lagu daerah, lagu wajib. Itu kita hafal dulu ya. Hafal. Suruh nyanyi setiap hari dari Benar. lagu itu halaman berapa. Itu kan gitu. doktrin tuh Mas. Iya. Iya. Itu kan doktrin dari pemerintahan pada masa itu. Ya. Nah sekarang doktrin itu nggak ada. Anak-anak itu disuruh memilih apakah dia mau begitu atau tidak mau begitu. Itu kan kacau. Ya. Maksud gua gini, kalau pendidikan itu orang memilih, oke, selama pondasi nasionalisme kuat, ya. kebangsaan itu kuat. dulu. Ya. Gitu loh. Ya, padahal kan kita ngomong 2045, bahkan TV kita pun 2045 TV kan. Indonesia cemas. Indonesia emas. Terlalu jujur. Indonesia emas bahwa Indonesia karena bonus demografi. Iya, iya. Tapi kalau bonus demografinya tidak berkualitas,
itu malah bencana demografi dong. Jadi Indonesia emas-emas. Dulu gue yakin banget, itu hoax ya. Iya. Dulu gue yakin banget ketika Pak Jokowi ngomong begitu tuh gue yakin banget, wah berarti Pak Jokowi punya strategi jangka panjang. Iya. Ya kan, untuk 2045 Indonesia menjadi negara maju. Bahkan dipuji oleh beberapa lembaga internasional kan gitu, Indonesia ke sana. Sekarang jujur gue nggak percaya sama sekali. Bahkan gue sampai punya pemikiran negatif gitu ya. Lembaga-lembaga internasional yang masih memuji Jokowi sekarang ini, ya kan? Itu tuh sebenarnya punya keinginan supaya Indonesia utang lagi. Kan jadi gitu gue jadi berpikirnya. Iya kan? Gue rasa sebenarnya dia benar punya rencana jangka panjang. Indonesia Emas 2045. Tapi POV-nya beda sama kita. Kalau kita kan ngeliat 2045 nih nanti Indonesia. Iya. Kalau dia keluarganya. Coba lihat 2045 umur Janetes berapa? Iya. 29 tahun kan? 30 tahun kan? Udah bisa nyalon tuh. Iya. Terus bagaimana kita bisa mencontohkan nilai kepada anak kita, kepada cucu kita. Kalau pemimpin ini nggak mencontohkan nilai-nilai itu. Nah, ya kan? Kan kita kehilangan itu semua tuh, kehilangan nilai. Iya, benar. Kehilangan etik kita ini. Mungkin pintar, tapi kalau udah tidak punya etika, tidak punya nilai, tidak punya adab, ya selesailah bangsa. itu padahal sebuah dasar sebagai manusia berintegritas kan. Betul. Tapi memang masalah integritas manusia ini memang banyak penurunan banyak sekali sih. Oh, iya. Di teman-teman kita aja juga Betul, banyak kan. betul, Yang banyak tiba-tiba ya yang penting invoice, ada yang mikir seperti itu. Berarti sekarang harapan kita terbesar buat pemerintahan baru boleh dibilang ke Menteri Pendidikan ya. Kira-kira Atau sistem Siapa sih namanya? pendidikannya. Itu sistem pendidikan. Sistemnya Gua gini. ya karena Menteri Pendidikan kan nanti akan ngatur Menjalankan sistem sistemnya ya? pendidikan. Atau dari Permasalah- Prabowo-nya mungkin yang Permasalahannya kita, yaitu tadi permasalahannya lah ketika menteri itu ditaruh di satu bidang, dia akan berkreasi itu sesuai dengan ini. Kita tuh nggak punya satu rencana yang besar, strategi jangka panjang, terutama di dunia pendidikan. Coba nanti ganti menteri dari Nadiem ke yang lain, berubah lagi. Nah patokannya dia untuk 20 tahun sampai 50 tahun ke depan apa? Iya. Ini kan harus menentukan tuh presiden. Padahal itu sudah ada strategi pemajuan kebudayaan. Salah satunya pendidikan di situ yang Ya. disusun oleh Kemendikbud di periode Jokowi loh padahal. Ya. Tapi jalan sampai sekarang belum ada peraturan pelaksananya. Alah nggak usah gitu lagi. Ya. Dulu itu ingat 2014 awal kita itu pengen meniru yang namanya Korea Selatan dalam bidang ekonomi kreatif. Ya toh. Yang terjadi apa? Bekraf itu dikuburkan di bawah Kemenparekraf. Mau apa Bekraf sekarang coba? Iya. Ya kan? Bagaimana kita punya desain besar ini Indonesia itu mau mengenalkan dirinya, budayanya, seninya, ya kan? Culture-nya, terutama mengenalkan Indonesia termasuk produk-produknya. Kalau itu nggak jalan. Ya. Tapi kan outcome-nya ada nggak juga waktu itu dari badan yang dibentuk? Jangan-jangan karena nggak ada juga. Ya itu kan sekarang balik lagi kepada apakah pimpinan tertingginya punya prioritas apa tidak. Ya, Ya kan? Nah sekarang kan kita lihat nih, sebenarnya ya kalau disebut ekonomi kreatif itu kan berarti padat karya. Iya toh. Berarti lapangan kerja itu terbuka besar, kan gitu. Nah ketika mereka dikuburkan berarti kita kehilangan peluang nih untuk sekian juta lapangan kerja. Kan begitu. Ya. Padahal di era SBY itu ada Kemenpraf dulu ya. Kemenparekraf. Kemenparekraf kan. Tapi kan cuman sebagai Ya. istilahnya apa basahi bibir aja lah, ya kan? Iya. Apakah dia punya skala prioritas? Itulah yang gue sebut bahwa Indonesia ini tidak punya kompas, tidak punya petunjuk, tidak punya manual book ini mau kemana. Iya. Kan 50 tahun ke depan nih. Ya, Orde Baru dulu punya GBHN ya. Orde Baru itu punya. Meskipun kita dulu ngelawan Soeharto ya, tapi kita harus akui ada beberapa hal yang baik yang dia lakukan kan gitu kan. Nah, yang baik ini kita contoh, kita masukkan di era reformasi dan demokrasi ini, yang buruk kita tinggalkan. Ini kan terbalik. Yang buruknya dilanjutkan. Nepotisme, Ya, kolusi nepotisme dan segala korupsinya. macam. Yang baiknya nggak dilakukan. Yang baiknya nggak sama sekali nggak Dulu ada yang baik juga tuh, ASN nggak boleh punya istri lebih dari satu. Ada PP 10 tuh kan. Sekarang boleh ya. Sekarang, Nah, ini harapannya kan Prabowo sebagai menantu Soeharto. Iya. Ya harapan. Ya namanya kan sekedar harapan dulu kan. Ada 60% harapan kita tadi. Ya itu tadi gue bilang bahwa yang baik-baik dari era Soeharto itu kita taruh lah di sini. Ya. Iya kan. Kalaupun ada yang buruk setidaknya ada sesuatu yang baik yang dikerjakan. Kan gitu toh. Iya kan. Boleh lah. Yang pasti gue nggak yakin juga bahwa tidak akan ada korupsi, bahkan mungkin akan lebih maksudnya lebih circle-nya tuh lebih jelas. Ya kan, nggak kayak reformasi yang semua orang bisa korupsi kan. Circle-nya lebih jelas. Tetapi minimal pondasi-pondasi itu dulu lah kita diperhatikan. Jadi prioritas pemerintah. Ya. Ini kan gini loh, Pak Prabowo tuh udah usia berapa sih? Udah sepuh juga ya. 72 tahun. Ya tuh. Bentar lagi mungkin usia 80.
Pertanyaannya yang selalu gue pengen tanyakan Mick Jagger kepada Pak 72 Prabowo. masih jengkrak-jengkrak. Barangnya bagus. Mick Jagger kan punya tujuan. Dan barangnya bagus. Ya kan? Nah, di sisa usianya Pak Prabowo ini, apa yang pengen dia lakukan untuk Indonesia? Kan itu pertanyaan gua. Kan gitu kan. Ya. Apa yang harus, beliau ini kan kalau nasionalisme gue yakin beliau kuat banget. Ya kan? Dibandingkan orang-orang sipil tuh militer tuh memang sudah dilatih seperti itu. Nah, bisa nggak ini diterapkan di masyarakat sipil kita untuk membawa Indonesia ini lebih bagus ke depannya? Yang mungkin nggak dinikmati Prabowo, nggak mungkin nggak dinikmati kita. Ya, tapi karena memang anak generasi kita itu kan berikutnya. akhirnya muncul kan. Ya. Sebenarnya kan pemimpin yang bisa mewarisi sesuatu yang baik itu pemimpin yang sudah selesai dengan dirinya. Ya. Nah ini kan jadi pertanyaan nih, apakah Pak Prabowo sudah selesai dengan dirinya? Nggak ada yang selesai dengan dirinya. Nggak pernah ada ya? Nggak pernah. Kita capek berharap itu. Gitu ya? Kita capek berharap. Sampai Tapi kita- minimal. Makanya kita harus jadi pengontrol ya. Betul. Makanya gue taruh kalau misalnya 50-50, gue yang persimpangan jalan Indonesia hancur, apa Indonesia punya hope. Gue ambillah Indonesia hancur itu 10% gue tambahin ke hope. Ya. kan? 60% dan gue masih punya hope lah terhadap Indonesia. Tapi ini menarik nih, nggak ada orang yang udah selesai dengan dirinya. Menjadi politisi atau menjadi pemimpin. Karena biasanya orang udah selesai dengan dirinya jadi resi ya. Dia. Iya. Betapa Di belah gitu. mana gitu ya. Naik gunung. Gitu. Nggak ada jadi politisi. Iya. Orang pikir kalau orang itu sudah kaya, sudah cukup, itu selesai. Iya, enggak juga ya. Malah ada yang semakin haus. Karena udah ngerasain enaknya. Iya, Iya. kita udah punya contoh lah kemarin itu kan. Nagih ya. Nah, ini masa adiktif. transisi nih ya. Hmm. Nah, ini apakah sebenarnya Prabowo masih ada bayang-bayang Jokowi nanti kira-kira? Gua rasa enggak. Yakin nih? Yakin. Masih dong, ada. Kan ada Kalau wakil. Ada- beliau ya. adaptasi, ya kan, transisi, ya Hmm. kan. Tapi bahwa nanti setahun kemudian itu masih ada orang-orang Jokowi, gua nggak yakin. Kan dia udah bilang kemarin kabinet sebagian besar dari menteri-menterinya Jokowi. Ya, tapi kan dalam posisi apa sekarang? Oh, Iya, itu kan. dalam setahun belum, nanti ya belum berubah pegang ya? tongkat komando. Oke. Iya. Kalau sudah pegang tongkat komando Beda, kan beda. pasti akan berubah, Iya. pasti akan beda. Kalau misalnya masih ada Gibran di situ sebagai wakil, ya kita lihat sendiri lah bagaimana Pak Jokowi memperlakukan Kiai Maruf Amin juga nggak jalan apa-apa. Iya. Iya kan. Pak SBY ketika ini kan Budiono juga nggak jalan apa-apa. Ya wakil, cuma sebagai pasangan aja. Tapi juga nggak dikasih kesempatan untuk bisa memberikan ini. Nah gue yakin apalagi eranya Pak Prabowo. Berarti selama setahun mungkin masih ada bau-bau Jokowi? Ya bisa jadi. Atau Mungkin 6 lebih bulan pendek, atau? Mungkin lebih pendek daripada itu. Gue malah ngitungnya ekstrim itu ya 100 hari lah. 100 hari? 100 hari lah. Ya sudah itu akan orang. Karena gini loh, logika aja ya. Iya. Logika aja ya. Ketika kita memimpin suatu, nggak usah di negara lah, di perusahaan aja. Ya kan, ketika Mas Yo jadi CEO, lu kan pasti butuh orang-orang lu lah. Ya. Orang-orang yang lu Dipercaya, percaya. ya. Ya kan, bukan orang-orangnya si mantan CEO yang lama. Benar. Ya kan, pasti butuh itu supaya apa? Ada sinkronisasi di antara ilmunya mereka kan gitu. Itu tuh logik aja. Ya. Asik berarti Budi Ari nggak ada lagi ya? Kayaknya udah nggak dipanggil. Masih dipanggil nggak dia? Gua Pasang spanduk. no comment. Temannya dia. Teman SMA, teman alumni. Saya untung beda. Oh teman di mana-mana. Kuliah juga. Iya. Iya, ini harapan gua sih sebenarnya. Iya. Dan gue selalu bicara di media sosial gua, di podcast gua. Gue punya harapan kepada Pak Prabowo cuman itu. Karena suka tidak suka gua, suka tidak suka kita, ya kan. Beliau adalah presiden terpilih ya, Ya, presiden kita harus terima, Kita harus terima. udah ditetapkan. Ya kan? Sebagai orang yang dewasa. Ya. Ya kan? Kita kan bukan seperti kadun-kadun itu yang terus nggak pernah terima situasinya. Kan Seperti kampret-kampret dulu. kampret dulu. Kita orang dewasa, kita menerima semuanya. Jadi kita apa dong sekarang? Kampret bukan, kadrun bukan, cebong juga bukan. spesies baru. Tapi tetap mengkritisi ya. Kritisi tetap. Ya. Ya kan? Karena dari sekian ininya Prabowo ini belum tentu ada yang baik. Nah, kita kritisi itu aja. Ya. Kita tetap kritisi kebijakannya mau kemana nih. Ya. Terutama kalau gue sih pengennya di media sosial tuh muncul lagi terhadap untuk memunculkan realita-realita yang ada di lapangan nih, semakin masif nih. Ya. Wawancara jalanan terhadap anak-anak sekolah, ya kan? Terus kemudian situasi di mana orang-orang pengen bekerja dengan gaji cuma 1 juta, ya tapi ratusan orang yang ngantri, kan, gitu kan. Nah ini nih, ketika realita itu kita munculkan di media sosial, masa sih nggak kebuka Ya. ininya, matanya kan gitu. Ya, betul banget. Tapi balik lagi, gue sih tetap nggak setuju kalau pendidikan harus militeristik. Gaya militer gue tetap menolak. Mungkin gue coba haluskan ya, Mas Yo ya. Bukan militer yang terjun,
tetapi bahwa ini sudah masuk dalam agenda pertahanan dan ketahanan nasional. Oke, kalau itu setuju. Di mana itu sudah didesain oleh militer. Metode militernya boleh dipakai. Iya, bukan kemudian militer datang ngajarin anak-anak, bukan. Ya toh. Gue malah lebih setuju lagi misalnya SMA muncul ada kayak bela negara, wajib misalnya. Iya kan? Atau SMP lah. Wamil ya. Wamil lah, iya kan? Itu wajib tuh supaya anak-anak itu memaksa diri untuk belajar tentang kebangsaan kita. Atau penataran P4 lagi kayak dulu ya. Atau Cuman P4 dengan lagi. cara yang baru Dengan pastinya cara yang kan. baru. Karena memang kemarin saya dulu kan kadang malas juga ya baca Iya. baca PSBB sejarah Sultan Syahrir gitu. Iya. Tapi begitu nonton di YouTube itu cuma 20 menit 30 menit itu kayak wah Syahrir seperti ini ya. Iya. Saya lanjutkan kemudian setelah Syahrir saya lanjutkan ke yang lain gitu. Jadi lebih karena di era yang sekarang lebih menarik kan. Betul. Saya yakin pasti dengan cara-cara yang baru ini pasti orang juga lebih tahu bagaimana perjuangan dulu Bung Karno. Ya bagaimana seharusnya pendekatan-pendekatan itu juga melalui media sosial yang ada, pendekatan kebangsaan. Ini yang gue pertanyakan nih kayak BPIP itu apa sih fungsinya? Kan gitu kan? Ya, apa sih? Apa mereka punya rancangan? Seharusnya itu bukan BPIP, bukan sebagai sebuah badan. Taruh aja di Kementerian Pertahanan. Iya kan? Maksudnya ya. Rancang nih pendidikan kita, rancang nih pondasi bangsa kita. Ya kan? Untuk 100 tahun ke depan seperti apa? Kan gitu. Dan ini nggak boleh keluar. Mau ganti presiden, mau ganti apa, ini harus tetap jalan nih. Supaya kita bisa mencapai tujuan kita. Tapi sebenarnya kan itu warisan yang baik dari Orde Baru juga tuh BPIP. Dulu kan namanya BP7 ya? BP7. Ya. Sebenarnya bukan masalah itunya, cuman kan fungsi-fungsinya kan dikerdilkan. Fungsinya. Jadi ya akhirnya cuma jadi sebagai penghias doang nih. Ini kayak gini nih. Simbol doang ya? Simbol doang. Gue punya misi. Kenapa gue pengen bikin film dengan latar belakang sejarah? Nah, iya. Kan? Gue pengen bikin film dengan latar belakang sejarah. Meskipun ini nggak gampang. Iya. Ya kadang-kadang berhasil, kadang-kadang hancur. Iya Kan? Kenapa? Karena sudah tidak ada lagi nih udah berjarak banget antara anak sekarang, ya kan, dengan peristiwa dulu nih. Ya. Tetapi kan ini adalah tugas negara seharusnya. Betul. Ya kan? Kalau lu pengen bicara kebangsaan, lu harus berbicara melalui media dan film adalah salah satunya. Ya. Ya kan? Kita lihatlah Amerika. Ya. Ya kan? Amerika itu ketika lu mau bicara tentang tentara Amerika, gue berikan nih fasilitas gue nih. Lu mau apa? Kapal selam, lu mau pesawat, gue kasih nih untuk bicara tentang Amerika seperti itu memunculkan kebangsaan. Benar. Nah kita kan enggak. Dipersulit malah. Dipersulit malahan. Sehingga bikin film ketika bicara tentang sejarah itu berarti budgetnya gede. Iya. Sama sekali nggak ada proteksi dari pemerintah. Iya. Kita bicara tentang kebangsaan gitu. Dan saya masih ingat zaman dulu kita diwajibkan nonton film ya kan. Iya. Gitu. Saya dulu sekolah nonton G30 SPKI, Operasi Trisula, Walter Monginsi dia harus berangkat jalan Janur semua. kuning. Janur kelamaan belum saya. Itu sebelum G30 G30S Janur kuning. Belum. Sudah naik tapi nonton di TV doang. Tapi memang sangat penting ya. Kayak saya kemarin aja baru nonton filmnya Guy Ritchie tentang pasukan khusus Inggris. Bukan. Yang main ada Henry Cavill. Filmnya agak komedi ya, Guy Ritchie lah. Tapi itu ternyata pasukan itu benar-benar ada. Mereka menghancurkan kapal yang untuk menyolong, akhirnya harusnya menenggelam, akhirnya mencuri kapal untuk pemasok kapal selamnya Nazi. Dan akhirnya di belakang itu memang sejarahnya ada pasukan khusus ini siapa gitu. Dan mereka menceritakannya dengan Enigma sangat ini, bukan? Bukan apa judulnya, baru di Prime. Tapi itu memang gila ya mereka. Gini, kalau kita bicara di film nih, Ji, kita bicara di film, kita punya banyak sinias hebat sebenarnya. Ya kan, nggak kurang-kurang kita, Joko Anwar segala macam itu kan. Kasihlah misalnya, gue nggak tahu di badan apa gitu ya. Dulu ada namanya PPFN sebetulnya. Itu kan yang bikin Unyil, bikin film-film itu sebenarnya bagus tuh. Benar. Cuma sekarang masih ada PPFN, tapi dirubah menjadi lembaga pembiayaan, bukan memproduksi. Seharusnya ketika bicara tentang ketahanan nasional di bidang pendidikan, film itu salah satu yang harus mereka mau lewat lembaganya PPFN atau segala macam, tapi mereka harus mengikuti kan tujuan jangka panjang itu, strategi jangka panjang itu. Dan ingat ya kalau di era Hitler tuh, zaman Nazi kan dulu ada namanya Joseph Goebbels tuh, Menkominfo-nya tuh. Wah itu dia benar-benar tuh masuk ke semua jenis-jenis kebudayaan. Betul. Di film tuh dia ada satu sutradara terkenal namanya Leni Riefenstahl. Coba cek nanti film-filmnya Leni Riefenstahl. Itu dahsyat. Olimpiade Munich. Rapat Akbar Nazi. Lalu apalagi itu menonjolkan apa ya sisi bukan chauvinismenya juga. Nasionalisnya lah. Nasionalisme. Memang akhirnya kebablasan. Jadi Jadi ultra nasionalis. Tapi maksudnya gini loh.
itu mereka investasi bener buat film dan sebagainya karena itu langsung masuk kan. Betul. Emang harus ada tuh kita tuh. Beberapa waktu lalu sebenarnya ada animasi Battle of Surabaya. Itu bikinan Indonesia dengan Jepang. Dan itu bagus banget benernya. Gambarnya bagus, Support. ceritanya aja. Tapi Itu akhirnya swasta? kayak hilang ya. Pasti swasta. Swasta Pasti ya? swasta. Iya. Tentang peperangan 10 November Betul. itu. Benar. Sayang ya. Sayang, itu kan Harusnya bisa kayak ditonton gitu-gitu kemana-mana. diperbanyak. Karena kita nggak punya strategi jangka panjangnya Ya. itu loh Mas Jo. Akhirnya semua berjalan dengan sendiri. Kan, Ya, ya. Akhirnya terjadi apa? Swasta sendiri. Nah, gue mengalami karena gue bergerak di bidang itu. Ya kan? Kalau kita mau bikin film tentang kebangsaan, ya kan, atau latar belakang sejarah, itu ngeri men. Ya, Budgetnya pasti gede. Ya ya. Dan Ya. penontonnya juga belum tentu Itu datang. banyak ya. Tapi kalau bicara horor, Wah, ya kan? ya. Karena itu culture-nya kita, ya kan? Itu punya potensi untuk bisa mengembalikan modal lah minimal. Iya, iya, iya. Akhirnya apa? Semua PH-PH bikin horor. Nah, Tapi waktu itu kan ada film yang dibikin BUMN tuh, Apaan? Kadet. ya, tapi ya. Ya, cuman satu lah. Maksudnya kan itu Tapi kan bagus nggak itu Hah? filmnya? Tapi Amerika tuh bikin film horor tentang presiden Amerika jadi pembunuh vampir loh. Iya kan? Apa filmnya? Nggak se-ekstrim itu. Maksudnya dibikin sejarah-sejarahnya. Kan kita dunia mistik ya. Kan Iya, orang iya. ngomongin nih. Kalau orang ngomongin, wah Jenderal Sudirman tuh sakti loh. Orang tuh lebih seneng loh Jenderal Sudirman sakti. Bisa ngilang daripada mungkin perjuangannya Jenderal Tapi Sudirman. itu orang nggak nanti paham. kita nggak mendidik juga karena jadi mengawang-awang gitu loh. Iya, Ya, gue iya. tuh kebayang ya. Gue tuh punya mimpi ya. Gue punya misi. Gue Heeh. pengen kenalin yang namanya Muhammad Toha. Iya. Gue pengen mengenalkan yang namanya Daan Mogot. Iya. Gue pengen mengenalkan peristiwa di Pontianak. Ya, Hmm. tahun 45. Di mana ada genosida 25.000 orang. Ya, Satu generasi dihabisi Jepang. Persis seperti kejadian di Nanking. ya. Ya kan? Dan banyak lagi peristiwa di kita nih. Hmm. Ya tuh. Nah, Ya. gue pengen itu tuh kenal kepada orang-orang bahwa di sinilah kita punya sejarah tentang keberagaman Poso, ya kan, tentang hancur keberagaman, tentang pengorbanan dari Muhammad Toha yang dengan sendirinya itu dia membom gudang amunisi Belanda, ya toh, dengan Walter Monginsidi yang khusus karena dia Westerling datang dan membantai banyak orang di Makassar, Sulawesi. di Sulawesi, iya kan. Itu khusus memburu Westerling. Nah ini kan nggak khusus memburu Walter Walter Monginsidi. Ini kan nggak pernah terceritakan gitu. Ya. Ya. Kita punya banyak itu yang ketika anak-anak kita nonton, itu akan muncul rasa kebangsaan bahwa kita punya sejarah Ya. gitu loh, terhadap pahlawan itu. Ya, bahkan Jangan-jangan juga mudah-mudahan belum terlambat ya. Karena gini, sekarang kan attachment terhadap masih penting nggak negara. Dulu kan ada Fukuyama bilang hancurnya nation state gitu. ya, Karena orang sudah global gitu ya. hidupnya global Hmm. berdasarkan kesamaan psikografis gitu. Iya, iya. Sama-sama suka minat tertentu, Iya. tidak terbatasi lagi oleh negara gitu. Jadi masih mungkin nggak kita melakukan itu? Seharusnya mungkin. Kembali lagi tadi, pondasi kita kuat nggak? Ini kan gini, Pemersatunya Yura gitu sekarang kan seluruh dunia misalnya kan. Bukan negara lagi, Yura. Yura yang suaminya sukanya MU lagi dia sedih. media sosial ini kan menarik buat gua. Ya kan? Ingat nggak pada tahun 90-an itu para musisi kita tuh menjajah Malaysia. Ya. Ya kan, Dewa, Sheila dan segala macam itu sehingga orang-orang di Malaysia itu sangat ini kepada Indonesia. Ya kan? Nah, itu tuh sebenarnya bisa dinaikkan lagi, ya kan, levelnya dengan adanya media sosial terhadap seni budaya kita. Ya kan, culture kita kepada negara-negara itu sehingga mereka melihat, oh gila, Indonesia ini keren ya. Indonesia ini bagus ya. Nah, maksud gua kita udah punya sumber dayanya, ya kan? Tinggal butuh dorongan dari pemerintah untuk bisa naikin ke level itu gitu. Nah, di belakangnya muncul nih perusahaan-perusahaan elektronik, perusahaan merek brand-brand Indonesia. Seperti yang Kan, dilakukan Korea ya. seperti dilakukan Korea. Desain itu kan itu yang kita harapkan dengan badan ekonomi kreatif kita yang dikubur Ya. kemarin. Ya, kita hanya mencontek dari Korea Selatan, tapi kita nggak ngerti maknanya apa. Badan ekonomi kreatif tujuannya kemana? Nah, contohnya kan? bener-bener plak-plakan. Iya, plak-plakan. Bikin soju halal. Mungkin karena dulu ya, yang bikin itu tinggal nyontek aja orang sebelah. Dia nggak ngerti ini jawabannya sebenarnya apa. Kan? Kita dibikinnya soju halal. Iya, iya. Itu tuh yang permasalahan di kita. Iya, Berarti udah betul tuh istilah menjadi Korea itu betul ya istilahnya ya. Iya, Korea mana dulu, Korea Utara. Itu salah. Kita harus pastiin dulu ke Pak Pacul. Korea mana dulu Pak Pacul. Korea Utara. Dan itu yang gua ngerinya adalah itu tidak menjadi permasalahan besar buat pemimpin kita gitu. Itu Ya. dianggap seperti ya udah lepas aja nih Ya. anak-anak. Ya. Itu bahaya nih. Lubang ini kan semakin lama semakin besar. Nah, yang gue takutkan adalah ada penumpangan terhadap anak-anak yang wawasannya dangkal ini. Terutama dari Ikhwanul Muslimin, dari Hizbut Tahrir. Oke, kalau gitu gini, kita bikin sesi khusus aja 2045 TV serial Apaan? sejarah.
kecil-kecil aja. Nggak usah dalam bentuk film, Ngobrol ya. cerita gitu Cerita. ya kan? Ya, anak sekarang mana bisa dikasih cerita kayak begitu. Kasih bentuknya Mesti ada film. multimedia Iyalah, ya, iya, mesti multimedia. mesti harus ada yang inilah, dari animasi, dari film, dari medsos, apapun lah. Ya kan? Sudah ada bro, di YouTube tuh udah banyak. Dan Banyak sudah ya. banyak yang nonton juga ya tentang. Kadang kan banyak orang nggak tahu tentang, sekarang kalau anak muda yang kritis, wah Tan Malaka. Mereka penasaran, siapakah Tan Malaka gitu. Tapi banyak juga yang masih yang nggak tahu bahwa Dan Mogot itu nama pahlawan. Iya. Makanya Dan Mogot sana tuh Jakarta Barat ada yang cuma gitu. Ini ada studi kasus nih yang menarik buat gue. Ketika gue bikin film Sayap-Sayap Patah, Ya. iya kan? Yang pertama. Yang pertama, Ya. ya kan? Gue tuh PR terbesar gue adalah bagaimana menjembatani, ya kan, 2018 dengan 2022. Ya, ini kan gapnya. Ketika gue bikin, gue kasih pendekatan cinta, ya toh, Jack and Rose lah, Titanic, Ya. kan? Dan ini berhasil. Ketika orang-orang itu, anak-anak muda itu tertarik menonton kisah Aji dan Ani ini, mereka belajar 2018 ternyata Mencari ini, ya, mencari, jadi mereka mencari. mencari. Gitu. Nah, ini harusnya dilakukan oleh banyak sineas, terutama dengan bantuan pemerintah bagaimana mendekatkan sejarah kita. Gitu. Ya. Nggak bisa kita bicara seperti yang dulu Janur Kuning, Ya, Pahlawan, beda. beda banget gitu loh. Nah. Kalau sekarang bikin film kayak gitu, oh propaganda nih, Iya. gua nggak mau nonton kan gitu perang-perangan. Nah itu tuh pendekatan-pendekatan gitu yang harus dirumuskan bareng-bareng nih. Kira-kira pendekatan seperti apa supaya anak-anak sekarang itu bisa menonton dan tanpa sadar mereka dicekoki terhadap sejarah peristiwa Ya. Indonesia. Kayak misalnya Gadis Kretek. Itu kan jadi orang Nah, penasaran itu tahun menarik banget. 65 itu sebenarnya ada apa sih? Gitu. Betul. Bagaimana, bahkan orang banyak nggak tahu juga, oh ternyata industri kretek itu begitu pesat ya di Jawa Betul. Tengah dulu. Gitu. Ada mau ada lanjutannya kan? Gadis Kretek. apa? Gadis ketek. Ini yang membuat gue jadi dimusuhi. Padahal ya sebenarnya ini nyaman itu mereka sebenarnya. Itu dua orang yang ikutan ini ya. Mas Jo dan Mas Eko itu sebenarnya. Untung nggak ikut mereka. Iya, itu sih. Gua ada harapan kepada Pak Prabowo yang seharusnya pintar ya, karena sekolah di luar dan segala Ya, di dengan luar, pendidikannya. ya, dengan pendidikannya segala macam. Bergaul dengan berbagai Betul. macam Ya, Orang-orang di bangsa, sampingnya ya. juga seharusnya pintar-pintar kan. Gitu. Ya, yang penting adalah mereka tuh mau korupsi, mau apa, gue sekarang udah jadi nggak peduli. Jujur gue nggak peduli Karena jadinya. pasti korupsi juga. Karena ya. pasti korupsi. Karena pasti korupsi. Nggak korupsi APBN ya, korupsi kebijakan. Kan Ya. gitu tuh. Tapi minimal. Ada manfaat nggak dengan korupsinya itu ya? gitu. Berarti seperti apa dituliskan oleh Presiden Soeharto. Ah. Ngono ya ngono, aja ngono. Iya, benar. Ya gitu-gitu jangan gitu Ambillah, amat lah. gitu. Jadi korupsi kayak gitu. Atau Korupsi kalau lah. nggak gini aja lah kita bikin aturan. Kan kayak misalnya di perusahaan ya, CEO misalnya kan, atau di BUMN lah. Kalau perusahaannya untung dia dapat tantian. Kan BUMN gitu. Perusahaan-perusahaan besar Iya. kan juga gitu ya. Iya. Di Ford apa segala macam tuh kan CEO-nya dapat bonus gede-gedean. Iya, iya. Apa presiden kita bikin begitu aja, menteri kita bikin gitu aja. Kalau misalnya pertumbuhan tercapai sekian persen. Jadi nggak usah korupsi lagi. Gini loh Berarti Mas Yo. VOC lagi dong, kita perusahaan lagi dong. Lo kan berhubungan sama orang, karakter orang yang kadang-kadang bukan itu urusannya. Karena mau uang mau apapun tetap kekuasaan itu lebih nikmat daripada segalanya. Oh iya, dia kan tetap berkuasa nih. Tapi kan gini loh, daripada nyolong, mendingan ada achievement. Kalau achievementnya segini, tiernya dia dapat sekian persen. Kalau ini segini, dia dapat persen. Gimana tuh? Kalau gue mikir begitu Ya, aja. kalau swasta mungkin masih oke. Ya, negara nggak kan? apa-apa deh gitu ya. Kebayang kita di negeri ini melakukan hal seperti itu dengan melihat bahwa cash-nya bicaranya ribuan triliun nih. Betul. Masa gue cuma dapat sekian puluh M kan? Makanya dikasih yang jadi dia juga jadi ngotot untuk mencapai target itu. Sama kan kayak di Ya. perusahaan swasta kan gitu. Tadi pengen masukin militer, kemudian ini pengen masuk perusahaan. Ya daripada nggak jelas kan Iya. korupsi tapi nggak ada hasilnya. Iya, Kalau iya. ini kan bukan korupsi, insentif. Iya. Tapi insentif itu baru bisa diterima kalau dia mencapai sekian. Iya. Dapatnya Ini- gede juga loh sekarang gini. 1% dari misalnya 19.000 triliun loh GDP kita. Iya. 1%-nya aja berapa? Gede, 7 ya. turunan, 100 Iya. turunan nggak habis. Jadi negara apa aja? Tapi kalau lu punya uang banyak juga ketika lu nggak berkuasa sia-sia. Iya. Kan itu kan masalah mental kita tuh bukan mental. Loh kalau dia pemenang ya. bagus, jadi dilanjutkan gitu loh. Nggak usah di pemilu lagi, lanjutin aja gitu. Nggak apa-apa dong. Gue pesimis sih Mas. Gitu ya. Jujur gue pesimis kayak gitu tuh. Ini pada pengen rebut-rebutan Iya, supaya iya, dapat iya, itu iya. nanti. Jadi Ya makin nggak apa-apa. Kalau Tapi bagus dong, fair. seindah itu Mas, 2 periode aja maksimal udah cukup tuh. Nah, iya. Iya kan, pensiun lah dengan uang banyak ya. Iya. Kan ada yang tidak.
Nggak pengennya lebih. Karena Lebih, gini, lebih, kan? dia karena kan bukan soal pencapaian katakanlah duitnya ada kekuasaannya. Karena KPI-nya belum tercapai, jadi penasaran gitu loh. KPI-nya. Iya dong. KPI personal tuh Contoh, Iya. ya kan? 5% terus pertumbuhannya. Kan pengennya harusnya 7%. Itu kan Supaya jadi dia dapat penasaran. juga 7% ya? Iya dong. Ada satu hal yang mengganjal. Jadi makanya mendingan kita secara terbuka, oke targetnya sekian. Kalau dapat sekian, lo dapat segini. Gitu. Jadi itu benar-benar Kompetisinya jadi fair juga. Wah Aji jadi menteri, nggak bisa. Gue pengen dong, gue bisa nih abis ini. Gue aja deh yang jadi menteri, misalnya gitu loh. Tapi kemudian akan dihitungnya ya akhirnya cuma nilai semua itu tadi dong. materi. Materi aja. Loh karena Padahal kan ini akar dari kejahatannya kan korupsi. Gitu loh. Ini kan untuk menghilangkan kan korupsi. Daripada korupsi terjadi tapi nggak ada hasilnya. Kalau begini kan dia ada hasilnya buat dia secara personal, tapi buat negara juga ada hasilnya, buat masyarakat ada hasilnya gitu. Ya kita boleh bercita-cita ya secara indah ya kan. Ya, Dulu ya. juga mungkin cita-cita kita dulu terhadap Indonesia sesudah dari Orde Baru ke era reformasi itu indah banget. Iya, iya. Indah banget cuy. Pol. Banget indah. 2014 juga, wush. Tapi ternyata mau bagaimanapun ternyata memang karakter orang kita tuh yang Ya, ya memang sulit bicara-bicara hal-hal yang sifatnya profesional Ya. seperti itu. perlu pembangunan karakter Pembangunan bangsa tadi karakter berarti. yang luar Pendidikan biasa. dasar. Iya, kalau mungkin kalau di Norwegia di negara mungkin masih oke lah ya, di Australia atau di mana mungkin masih oke lah ya kayak gitu-gitu tuh. Karena jelas perangkat hukum jelas. Oke, lu kaya, kalau lu begini gue sikat nih. Ya kan. Kalau ini kan enggak. Begitu cuma disandera doang. Jadi nanti bikin makanya Itu lain cerita. Lagi kan maksudnya karakter kita iya. itu mungkin masih belum masuk ke wilayah personal. Ya. Itu loh, Mas. Karena kita masih berpikir konsep kerajaan. Itu permasalahannya. Tapi Feodal. jangan-jangan pura-pura bikin laporannya bagus. Kayak pencitraannya dibikin bagus nih. Betul. Bikin pencitraan bagus aja butuh miliaran loh. Iya. Itu padahal bisa benerin sekolahan banyak. Iya, loh. iya. Ya, ya itu masalah-masalah mendasar kita dan buat gue tuh sebenarnya ya sudah lah, tinggalkan semua yang buruk-buruk ya. Ya. Anggap itu mimpi buruk kita dan gue sih berharap bahwa ke depan minimal lah ada sesuatu yang membuat gue tuh tepuk tangan lah. Satu bidang aja. Ya. Dan berbangga lah ya. Dan berbangga. Jangan satu bidang. Ya, kita nggak usah berharap banyak-banyak lah mas. Ya kan? Satu bidang itu udah. Gue juga nggak berharap banyak. Gue cuma 3. Pendidikan, kesehatan, sama apa ya? Ya udah 2 malah. Ekonomi lah. Pendidikan dan kesehatan aja deh dulu. Itu pada dasarnya ya. Heeh. Karena kemarin saya waktu ke pedalaman Karena ini Kalimantan Barat. APBN-nya paling gede juga 2 nih. Iya, saya di pedalaman Kalimantan Barat, penduduk yang masyarakat Dayak adat Kuala Hilir itu, saya tanya apakah pengen jalan di aspal? Enggak, pengennya memang pendidikan dan kesehatan. Betul. Karena mereka jalan lumpur Kalau apa-apa, kami nggak pernah kecelakaan. gizinya bagus, otaknya kan juga Ya, bagus, makanan fisiknya gratis juga tadi. bagus. Main bola Indonesia kenapa? Selalu kalah. Secara fisik jelek. Ya. Betul. Berarti makanan gratis tadi, makan gratis Ya udahlah, makan gratis itu kan dilanjutkan ya. udah jadi Nggak apa-apa itu buat stimulan awal. itu buat stimulan ya. awal. Stimulan Ya, awal kan? karena memang harus ngejar kan. Harus ngejar. Harus dijalanin. Sama Ya. kayak kita naturalisasi kan. Salah satu ya. Itu Itu jangka pendeknya. Jangka ya. pendek. Ya. Tapi ke depan nggak usah digratisin. Kalau semuanya sejahtera kan mampu. Nggak perlu gratis. Mampu dengan gizi bagus. Oke, kita tunggu 10 hari pertama. Oh ya. 100 hari pertama. 100 hari pertama 100 lah. hari Pemerintahan Mungkin dia Prabowo. 100 hari. Kalau gue melihatnya 500 hari lah. Nggak mungkin 100 hari. Ya mungkin episode berikutnya kita akan ngobrolin lagi siapa aja kan udah ketahuan nanti. Oh iya benar. Yang udah dilantik Mau kan. kemana? Bener-bener. Mau kemana dan mungkin akan ketahuan. Maksudnya kita ngomongin yang ini nyampe 100 hari apa enggak gitu. Apa di reshuffle? Kita udah mulai. kita Jadi setelah edisi berikutnya kita udah mulai mengkritisi orang-orangnya ya. Tanggal 21 mestinya kan? Langsung ya? Pelantikannya kan? Iya. Pelantikan 21. Jadi maksud gue juga mengurangi berbicara tentang seorang Jokowi lah. Ya, Karena buat dia gua kita dia masa lalu lah Dia itu udah ya. masa lalu lah ya. Ya. Kita berbicara tentang masa depan kayak apa. Gitu. Ya. Tetap simpan harapan. Masa lalu apa masa gitu? Tetap kita simpan harapan, ya kan? Juga Ya. kita sisakan ketidakpercayaan. Iya, Ya. untuk tetap mengkritisi. Untuk tetap mengkritisi. Jangan terlalu berharap seperti pengalaman kita dulu memberikan harapan artinya begitu besar. Kita belajar lah. Ya. Kita udah Belajar. tambah Benar, canggih benar. lah. Harus tambah canggih Ya. lah. Bersikap gitu kan ya. Ya, Jangan sampai yang jatuh 2 kali kan hanya keledai. Iya. Gitu. Kita kan manusia. Kita kan manusia. Paling enggak kuda inilah, kuda pacu gitu. Jangan jadi keledai gitu kan. oke, kita akan ketemu lagi di episode berikutnya. Masih kita akan dengan hal-hal yang sudah semakin update lagi. Ya. Tapi edisi ini luar biasa.
Kita akan ketemu lagi tentu aja di Diskusi Barbar di channel 2045 TV. Kiri dikira komunis, kanan dicap kapitalis, keras dikatai fasis, tengah dinilai tak ideologis.